Hai semuanya, balik lagi bersama kita, Cici Koko Pajak dari MSM Consulting. Gue Irene. Dan gue Immanuel. Nah, hari ini video kita kali ini akan membahas tentang SP2DK. Seru Pasti banget. seru. Betul, Yes. SP2DK. Tapi sebelum kita kelewat seru, ya gue mau disclaimer dulu nih ya guys. Jadi konten kita hari ini bukan merupakan professional advice, tapi apabila kalian butuh advice ya, kalian bisa langsung menghubungi MSM Consulting. Jadi, apa sih SP2DK itu? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu SP2DK, SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi, di saat kita menerima SP2DK itu, basically kita ini dimintai data dan keterangan sebagai prosedur pemeriksaan awal atas pemenuhan kewajiban perpajakan kita sebagai wajib pajak tentunya. Jadi, kalau dilihat secara prosedural, SP2DK ini merupakan bagian penting untuk memastikan tingkat kepatuhannya si wajib pajak. Dan hasilnya ini juga dapat menjadi alasan untuk dilakukan tingkat pemeriksaan yang lebih lanjut. That's why SP2DK itu bisa dibilang surat cinta dari otoritas pajak yang isinya itu bikin deg-degan wajib pajak. Nah, tapi don't worry guys, karena sebenarnya SP2DK itu ada benefitnya juga loh. Benefitnya apa aja? Dengan adanya SP2DK, wajib pajak dapat melakukan self-assessment di mana wajib pajak bisa melakukan check and recheck atas kewajiban perpajakan mereka. Dan juga bisa tahu sebenarnya apa sih kesalahan mereka, dan ini sangat baik juga untuk future improvement. Kemudian jika dibandingkan dengan pemeriksaan, sanksi dan denda SP2DK tentunya lebih kecil ya. Jika di pemeriksaan selain dikenakan sanksi bunga per bulannya, juga dikenakan sanksi berupa kenaikan dari temuan kurang bayar. Sesudah menerima SP2DK, wajib pajak memiliki waktu 14 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas SP2DK tersebut. 14 hari kerja terhitung dari sejak surat SP2DK tersebut diterima. Ingat ya, 14 hari kerja semenjak surat tersebut diterima wajib ditanggapi. Nah, dari tanggapan wajib pajak itu, otoritas pajak akan melakukan proses yang namanya data matching. Ya, jadi data matching itu data-data yang dimiliki oleh DJP akan disandingkan dengan data-data yang diberikan atau informasi dari wajib pajak. Betul sekali. Nah, data-data ini akan dicocokkan dengan data-data yang didapatkan dari SPT, data perbankan, atau juga bukti potong dari lawan transaksi, ataupun mungkin juga sampai dengan ledger atau buku besar dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu contoh yang paling simpel yang sering tertera dalam SP2DK, misalkan adalah selisih antara penjualan yang tertera di laporan keuangan dengan DPP faktur pajak keluaran yang tertera di SPT masa PPN. Nah, kalau misalkan ada selisih, bukan berarti ada kurang bayar ya, tentunya kita harus teliti terlebih dahulu. Karena pasti ada alasannya kenapa. Bisa aja nih selisih itu terjadi karena ternyata ada penjualan aktiva tetap yang turuntan PPN yang acuannya adalah pasal 16D Undang-Undang PPN. Kemudian selain itu ada lagi selisih penjualan karena ada pendapatan terutang PPN yang masuknya ke akun pendapatan lain-lain. Jadi masuknya di pendapatan di luar usaha. Nah, atau ada lagi selisihnya karena ada uang muka yang terutang PPN, di mana ini kan tercantumnya di neraca, bukan di laba rugi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari penyesuaian-penyesuaian tersebut, bisa-bisa belum tentu loh ada selisih. Nah, mungkin gue kasih contoh yang lebih detail ya, contoh angka nih. Misalkan sebuah perusahaan PKP ya, dia memiliki pembelian di laporan keuangan sebesar 100 juta. Namun di DPP SPT masa PPN perolehannya sebesar 120 juta. Dan dia mendapatkan SP2DK yang dimana SP2DK ini berisi terdapat selisih antara perolehan pada SPT masa PPN dengan perolehan pada laporan keuangan. Nah, jangan lupa juga ketika menjelaskan atau mengklarifikasikan perbedaan atau selisih, jangan lupa menyertakan bukti pendukung yang reliable. Setelah wajib pajak memberikan tanggapan atas SP2DK tersebut dan juga sudah dilakukan data matching oleh pihak otoritas, ada dua kemungkinan nih yang dapat terjadi nih. Yang pertama,
itu SP2DK tersebut dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan. Ya, karena misalkan data atau keterangan yang diberikan itu masih kurang ataupun wajib pajaknya kurang kooperatif. Betul. Atau yang kedua itu selesai prosesnya di SP2DK, lalu wajib pajaknya dihimbau untuk melakukan SPT pembetulan serta membayarkan kekurangan pajaknya. Nah, kalau lu pilih yang mana tuh? Kalau gue jelas gue pilih SP2DK dibanding pemeriksaan ya. Kalau lu? Benar-benar gue juga begitu sih. Mendingan dapat SP2DK daripada dapat pemeriksaan pajak. Pusing kalau pemeriksaan pajak sih menurut gue ya. Yes. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai SP2DK kali ini. Untuk kalian yang dapat surat dan deg-degan bingung untuk menjawab, kalian ingat, kalian punya hak dan kewajiban sebagai wajib pajak untuk bertanya dan berkomunikasi kepada petugas pajak. Ya, dan kalian hadapi SP2DK ini dengan tenang dan tanggapi sesuai dengan fakta yang ada. Oke deh, kalau gitu segitu dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe our channel ya. Ingat, everything is hard before it's easy. Bye-bye!